Halo, selamat sore insan SCM seluruh Indonesia. Semoga dalam keadaan baik dan tetap stay safe di tempat kerja masing-masing. Hari ini nih spesial banget. Aku roadshow langsung ke tempatnya Pak Eka. Tadi lihat-lihat Siap. suasana kerja Pak Eka dan tim. Jadi sedikit mengganggu di tengah kesibukan Pak Eka Bayu. Pak Eka Bayu Seta kita tahu sebagai Kepala Divisi Perencanaan Rantai Suplai SKK Migas. Ya, pengelolaan rantai Pengelolaan suplai, rantai Mas Heri, suplai ya. SKK Migas, Siap. pengelolaan rantai suplai SKK Migas. Ya tadi aku langsung knock door, langsung minta waktu dan Iya. alhamdulillah dapet. Thank you Sama-sama, Chief. Pak Heri. Kita mau ngobrol-ngobrol seputar dunia SCM, kemudian, nah kita tahu nih it's a busy year buat insan SCM betul, di betul. Hulu Migas ya. Iya, iya. Kita ada SCM dan National Capacity Summit 2024. Iya. Selain mungkin kesibukan di kantor masing-masing, Betul, SKK betul. Migas juga punya kesibukan sendiri, VSC juga kami punya kesibukan sendiri, tapi kita punya hajat besar yang akan berlangsung di 2024. Kita udah ngelewatin di event di Surabaya, Ya. di Batam awal Juli kemarin, dan puncaknya nanti di Jakarta Convention Center itu tanggal 14, 15, 16 Agustus 2024. 2024, betul. 2024. Sekali lagi terima kasih Pak Eka waktunya. Sama-sama, Pak Heri. Kita ngobrol sedikit ya Pak, menyita waktu Siap, sedikit. siap. Saya mau tanya sedikit tentang potret SCM nih Pak. Iya, iya. Jadi kira-kira menurut Bapak potret SCM Hulu Migas Indonesia, kalau kita bicara per hari ini, Iya. kira-kira potretnya seperti apa Pak? Ya, ini menarik nih Pak Heri. Tadi Pak Heri sempat mention bahwa 2024 ini busy year katanya kan, sibuk gitu kan. Sebetulnya bukan 2024 aja Pak Heri. Ini 2024 ke depan ini gitu kan. Oke. Malah kita starting mulai 2023. Kita tahu SCM itu kan sebetulnya kita ini fungsi support ya. Tapi nggak kalah pentingnya juga dalam industri kegiatan di hulu migas. Nah, kalau kita berbicara 2024, 2025 K3S dan SKK Migas dengan coba kita punya target 1 juta barel 2030, banyak kegiatan masif, yang masif. Proyek yang masif, Pak. Kita tahun ini kita punya DBP Ubadari, kemudian nanti mendatang kita punya ENI, terus kita juga punya Inpex, teman-teman di Inpex, terus kita punya teman-teman di Genting segala macam. Which is itu proyek yang dilakukan secara bersamaan, hampir bersamaan, dengan nilai yang cukup besar dan complicated gitu Pak. Nah kalau kita berbicara insan SCM, karena kita starting di kegiatan kita itu masuk di kita, tentunya akan sibuk. Gitu. Nggak melulu sibuk Pak. Gitu. Banyak requirement yang diminta. Dalam artinya begini Pak, harus comply, cepat, banyak, kemudian kita punya target, tapi di sisi lain kita juga harus menyiapkan memastikan bahwa proses yang kita lakukan oleh kita insan SCM itu harus dengan sebuah prosedur aman gitu kan. Jadi kalau Pak Heri bilang kemana, wah challenging Pak Heri. Berarti 2024 ini sebenarnya baru starting the busy year study ya. Mungkin, dan berarti 2024 onward ya kan? Onward Pak. Tadi ada disebutkan. Ini kalau kita bilang sibuk, wah ini baru mulai nih Pak. Baru mulai kan? Nah, baru berarti mulai. kita punya tadi ada BP Ubadari, terus ada Genting, kita punya Marcella. Betul, ada INI, North Ganal. Iya. Andaman juga masuk juga, di itu segala macam. Oke, nah. Dan semuanya paralel. Dan semuanya ya paralel dan sequence lah Pak. Jadi itu mirip-mirip gitu kan. Mirip-mirip, sehingga on stream-nya itu mirip-mirip. Iya, 2008, 2029, 2030 gitu iya, kan. Dan kalau kita ngomong SCM kan nggak bisa kayak loro jonggrang kan Pak. Betul. Nggak bisa langsung semalam selesai itu kan. Betul. Ada proses yang dilakukan. Betul. Which is melibatkan expertise dari teman-teman SCN plus dibantu oleh fungsi-fungsi terkait yang ada di K3S maupun di SKK. Saya kebayang nih Pak, gimana manage komunikasinya Pak? Paralel, ada BP dengan mungkin kekhasannya sendiri, ada INI, beda lagi itu kan, ada impact segala macam. Bagaimana Bapak itu menarik menjaga Pak, karena sebetulnya komunikasi? itu nggak bisa berangkat sendiri dari SKK. Ini peran serta teman-teman SCM di teman K3S. Di situ kita melihat bahwa
kerjasama yang dibangun selama ini, kita ketemu, kita kenal, kita berkomunikasi, sangat membantu itu Pak. Oke. Proses saling belajarnya, saling mengingatkannya terjadi di situ. Jadi kalau kita berbicara cuman SKK sendirian nggak akan selesai Pak. Exactly the point. Tapi kalau teman-teman SK3 juga sendirian juga nggak akan selesai juga. Betul, Gitu, Pak. betul, Jadi betul. mutual, sinergi, dan harmonisasi sudah terjadi. Mutual, Dan- sinergi, harmonisasi. Iya, dan sudah dibangun Pak. Nah salah satunya ini Pak, kita punya apa ya, Supply Chain and National Capacity Summit 2024 2024 untuk merekonsolidasi. untuk merekonsolidasi Oke. target, tantangan, isu, dan juga goal bagi kita insan-insan SCMD, K3S dan SKK Nah, Migas. sebelumnya saya dapat quote dari Pak Rudi di Ya. kesempatan bincang-bincang saya sebelumnya. Betul. I don't need Superman, but I really need super team. Betul Pak. Berarti memang benar quote itu benar-benar itu berlaku Pak, ya. quote itu berlaku Pak. Dan Dengan- kita juga butuhkan tadi team player Pak. Oke. Iya. Oke. Jadi oke. kita bersama-sama punya giro yang sama, punya tujuan yang sama, dan tadi cara kita memastikan mobilisasi dan menginfluence dengan kita juga saling berbagi di event-event yang kita lakukan secara bersamaan. Oke. Bersama-sama maksudnya. Oke. Saya lanjut sekarang. Iya, Kita tahu nih, kita bukan kali pertama SCM Betul, Summit betul. ya. Sekarang ditambahkan SCM dan Dan National National Capacity Capacity. Summit Iya 2024. betul. Terakhir itu kita 2015. Betul, Nah, Pak. 9 Betul, tahun ya. yang lalu. 9 tahun yang Ada lalu. SCM Forum namanya dulu pas segala Iya, macam. iya. Terus sekarang lebih merekonsolidasi karena Betul. memang starting point dari start dari 2023 tadi Pak Eka sampaikan kita akan busy sampai tahun Busy. 2028 2029. Betul. Banyak kan nanti guest ini ditonton segitu ya Pak ya. Kita mulai di Surabaya dan Batam. Surabaya dan Batam. Udah kita Mulai Juni kita di Surabaya, Juli kita di Batam, Pak. Nah, saya pengen tanya feel nih Pak. How do you feel? Atmosfernya, ambience-nya ketika Pak Eka melihat itu Pak. Bisa diceritakan nggak? Jadi kebetulan Surabaya, saya pas di luar kota, Pak. Gitu. Oke. Tapi kan update Komunikasi komunikasi dilakukan oleh terus. teman-teman, gitu kan. Kemudian Batam juga sama. Jadi kalau cerita merinding, Pak. Hmm. Karena kita bisa melihat bagaimana teman-teman ini bersama-sama berkumpul, kemudian dan berinteraksi dengan para stakeholder yang kita punya. Baik teman-teman di penyedia barang jasanya, teman-teman di para stakeholder yang lain, pemangku kepentingan, segala macam kita kumpul, Pak. Gitu kan. Dan kita di Surabaya nggak salah di angkanya hampir 2.000 audiens yang hadir. Iya. Batam juga near miss di 2000-an gitu kan. Dan kalau kita berbicara ini Pak, nunjukin gitu kan bagaimana teman-teman di industri, maksudnya di supply chain tadi itu berusaha semaksimal mungkin untuk mendapat feel bagaimana industri ini merespon terhadap kegiatan kita. Oke, dan Karena- responnya positif. Positif Pak, positif. Karena kita yakin kok Pak, walaupun kita jago, tapi kalau market nggak respon susah. Iya kan? Exactly. Siapa Betul, yang mau Pak. kerja? Siapa yang Saya mau mau kerja? ikut Siapa tender. yang jain gitu kan? Iya. Kita mau jasanya maupun barangnya gitu kan. Nah, ini yang kita coba bangun gitu kan. Dan untuk memastikan bahwa apa yang kita minta tadi terrespon, kita harus dapat feel-nya, kita harus ketemu, kita harus ambil informasinya dari teman-teman di pasar. Dan di Surabaya dan Batam itu terjadi. Dan mudah-mudahan nanti Pak, di ultimate event yang kita akan punya akan lebih Kan lebih besar lagi ya. lagi dan Saya coba tarik simpulan dikit. Berarti kalau kita bicara respon market yang begitu positif, berarti rekonsolidasinya ini bukan terhadap insan SM aja ya. Betul. Berarti seluruh stakeholder. seluruh stakeholder. Memang Pak. ada vendor, Ada vendor, penyedia barang jasa, Betul. SKK Migas sendiri. betul. Ada kalangan mahasiswa nggak Pak atau Ya, praktisi? ya, itu Oke. juga Pak. Karena kembali lagi Pak, ini kan salah satu prinsip yang kita punya di instansi kan saling asih, asah dan asuh Pak. Iya, Gitu. iya. Itu quote lama tapi masih Ya, tetap berlaku. masih berlaku, Itu Pak. kayak sepanjang zaman masih bisa tuh Betul. asa asi asu. Asuh. Karena stakeholdernya Betul. banyak dan nggak bisa hidup sendiri. Iya, nggak hidup sendiri dan yang namanya ilmu itu kan harus dibagi Pak. Betul, Iya betul. kan? Ilmu informasi, harus Informasi. benar-benar harus di-share.
Alright Pak. Nah sekarang kita rencana nih kita masih beberapa pekan nih menuju ke 14, 15, 16 Agustus Agustus, betul. 2024 di JACC. Nah, Kira-kira hal menarik yang kalau bisa kita ngomong disampaikan ke publik nih, ada apa aja yang menurut Pak Eka yang ini mesti saya angkat ini karena ini menarik banget nih. ya Pak. Selain kita ada apa namanya akan ada FGD tentang long term plan, digitalisasi, kemudian akan ada exhibition. Menurut catatan Pak Eka sendiri yang semua orang harus hadir, seluruh stakeholder harus hadir. Apa nih Pak yang hal-hal menarik yang Ya Pak. Jadi sebetulnya kalau kita bicara selama 3 hari itu, saya bisa pastikan pasti menarik semua Pak. Oke. Gitu kan. Oke. Tapi ada sesuatu yang baru nih Pak Ya, dalam kita punya ultimate event di Supply Chain and National Capacity Summit 2024 nih. Kita akan rilis untuk e-commerce Pak. E-commerce, oke, digitalisasi. Digitalisasi, gitu kan. Dan ini merupakan kerjasama teman-teman K3S dan SKK Migas. Jadi kan kalau kita berbicara proses pengadaan kan ada yang namanya QDC, Quality, Delivery, dan Cost, ya, gitu kan. Tapi kita tahu kan rentangnya jauh, panjang ya Pak. Angka mulai dari ratusan ribu sampai ratusan juta, gitu kan, Pak. Nah, untuk memastikan bahwa tadi itu proses tadi bisa cepat, tepat waktu, tepat guna, dan juga untuk tadi merespon terhadap apa ya? Era 4.0 Pak. Nah, kita coba rilis nama e-commerce Pak. Jadi kita punya platform untuk transaksi antara penjual pembeli K3S dengan teman-teman vendor yang dilakukan secara langsung. Marketplace khusus untuk industri hulu migas. Hulu migas. Akan di-launching pada saat acara puncak SCM dan National Capacity Summit 2024. Betul, ya. Pak. E-commerce. Ya teman-teman insan SCM dan teman-teman di luar insan SCM jangan lupa itu memang satu apa namanya hal yang menarik di mana akan ada launching e-commerce. Betul. Ini proses adaptasi. Jadi industri SCM di hulu migas juga beradaptasi dengan Pak. Berevolusi Pak ya. Berevolusi kekinian juga tidak melupakan aspek digitalisasi. Semua serba elektronik gitu. Betul, kan. Pak. Serba cepat. Kita ada e-commerce. Kurang lebih e-commerce itu semacam marketplace yang bisa digunakan oleh seluruh K3S untuk belanja barang dengan nilai tertentu. Sehingga insan ya, kayak kita buka Tokopedia, kita buka Bukalapak gitu kan. Tapi barang-barangnya dipastikan adalah barang-barang kebutuhan untuk SMSKK Migas ya. Menarik. Jadi e-commerce itu akan ada peluncuran di sana ya. Insya Allah Pak. Oke, dan mudah-mudahan yang namanya marketplace itu kan pasti penyedia barangnya juga akan tumbuh terus. Jadi tidak menutup kemungkinan sekarang mungkin listnya ada berapa, nanti kalau teman-teman penyedia barang ya bisa melist down di dalam e-commerce tadi ya. Dan itu kan akan menjadi lebih borderless Pak. Nggak ada yang namanya Jawa Timur, Jawa Tengah, udah bisa langsung. Udah bisa langsung. Penjualnya di Kalimantan, pembelinya di Jawa Timur bisa lebih cepat gitu. Borderless one time, asal ada akses internet, penjual Pak. bisa jual barangnya, kita yang di Jakarta bisa cari barangnya langsung melalui e-commerce itu. Terus kemudian saya catat gini Pak, hal yang berbeda yang saya tahu nih, karena saya bisa dibilang waktu saya junior di SCM, mungkin di SCM Forum di tahun-tahun era 2000 awal itu saya udah terlibat Pak, tapi saya mencatat dari daftar pembicara yang di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu saya lihat memang banyak ekspertis yang di luar industri kita nih. Tapi memang mereka expert di bidang SCM. Iya. Kira-kira apa Pak yang diharapkan? Apakah memang dari sisi people kita berharap kita harus encourage develop people kita atau apa Pak Eka? Atau memang udah saatnya kita dengarkan mereka nih? Betul Pak. Jadi lebih banyak gini Pak. Kan kita harus open minded gitu kan. Belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dari siapa saja kan, gitu kan. Nah ini yang kita coba Pak, dari dari industri yang berbeda, mungkin dari expertise yang berbeda, tetap dengan inline dengan kebutuhan kita sebagai insan supply chain gitu kan. Banyak perspektif baru yang kita akan banyak belajar Pak. Ada IHS Market, kan? Ada pakar-pakar digital di situ kan. Digitalisasi betul. Iya benar, ada
unicorn ya kalau kita sebut pasar Unicorn. digital kita Iya, ya. Ada iya, salah satu iya, iya. unicorn terbesar. Saya nggak mau sebutin namanya di Betul, sini. betul. Nanti biar Iya, penasaran dia iya. juga akan jadi pembicara gitu ya. Betul, betul. Salah satunya digitalisasi kita. Terus kemudian ada COO Forum, Pak. CEO Forum. Yang nggak kalah penting ya. Betul, Pak. Bisa ceritain sedikit, Pak. Kenapa? Iya. CEO Forum ini kan susah nih ngumpulin Iya, para Pak. COO nih dalam Betul, satu betul. kesempatan gitu, Pak. Betul. Kan begini, Pak. Yang namanya organisasi itu harus punya vision kan, Pak. Oke. Gitu kan, punya vision. Nah, dengan hadirnya CEO itu, Pak, paling tidak kita bisa nangkep kemana sih gitu kan. Para bos-bos kita nih, orang-orang tinggi, orang penting di tempat industri kita itu bagaimana sih melihat menyikapi atau merespon terhadap isu-isu yang ada di supply di supply chain gitu kan, Pak, gitu kan. Jadi lebih banyak juga nunjukin gitu kan bahwa concern kok ada kok gitu kan dari CEO kita gitu kan terhadap kegiatan kita di Supply Chain Summit, Pak. Kemudian dan paling tidak juga merupakan informasi pada kita semua di insan bagaimana arahnya ini nantinya gitu kan. Ya ngomongnya bos-bos semua nih, Pak Heri gini kan. Nah, harapannya paling kita tahu nih kemana sih arahnya, ke sana rupanya. Kita dengar feedback mereka. Betul. Ya, mereka datang, betul, kita dengar, betul. kita sikapi, kita respon dengan mungkin kita lebih planningnya lebih cepat lagi atau strategi jangka panjang yang Betul, mungkin paling tidak lebih- kita juga dapat pengen tahu kemana sih pengennya bos-bos kita nih, Oke, gitu kan. oke, Gitu oke. kan, gitu. Secara regulasi maupun secara Regulasi. praktis ya. Betul, betul. Oke, terakhir nih Pak, Heeh. industri migas memang selalu berevolusi, beradaptasi dengan kekinian. Kalau kita bicara people, ini udah generasi yang berikutnya nih. Iya. Orang bilang generasi Z lah, Gen Z Gen sekarang. Z. Ya kan, dan mereka secara teknologi jauh lebih Betul, ini ketimbang kita nih yang masih betul. angkatan merasakan teknologi yang masih manual ke arah Kita digital. aja cari phonebook aja bingung, Pak ya. Dulu kita masih zaman Yellow Book. Yellow Iya, masih zaman Yellow Book, cari Ya barang kan? Yellow Book. Sekarang teman-teman mereka Gen Z lebih- udah dengan kadang-kadang pakai Siri aja udah keluar ya. pakai Siri aja udah keluar. Nah, Ya. itu dari sisi teknologinya. Tapi dari sisi knowledge-nya, punya harapan nggak Pak terhadap generasi Z ini bagaimana mereka mengembangkan dirinya agar memiliki karir yang bagus di bidang ke-SCM-an? Betul, Pak. Yang jelas Pak Heri ada peribahasa kan, ombak yang di belakang itu selalu dorong ombak yang di depan. Itu suatu keniscayaan ya. Oke. Teman-teman kita yang muda-muda ini akan menggantikan kita. Iya. Tapi ada dua yang mungkin yang saya sampaikan. Pertama ya jelas, mereka harus banyak belajar. Oke. Ya kan? Terus yang kedua mereka juga mesti harus belajar banyak wisdom nih. Hmm. Gitu kan? Bukan banyak wisdom, ya, belajar wisdom apa ya? Belajar pengalaman gitu kan. Paling tidak kita yang tua-tua ini lebih dahulu, lebih pernah Iya. tahu yang lain gitu kan. Jadi teman-teman muda sekarang kalau kita berbicara insan SCM sangat terbuka opportunity-nya. Selama as long as teman-teman belajar semangat belajar dan semangat dalam bekerja, kesempatan untuk menjadi terbaik dan menjadi posisi yang lebih bagus lagi akan Sangat terbuka. sangat Ya. terbuka. Yang pertama mereka tetap harus belajar, develop Betul, diri, belajar betul, terus betul, beradaptasi. betul. Ada hal lainnya Pak yang mungkin bisa dibilang quote nih buat teman-teman muda kita nih yang berkarir di bidang ke-SCM-an. Iya. Apa ya Pak Heri ya? Yang jelas satu, kalau di SCM itu kita harus work hard. Oke. Work hard, tapi kita mesti harus juga fun-nya ada. Nah itu Oke. di Jakarta nanti akan kita lihatin. SCM Summit, teman-teman SCM kita ini, insan SCM itu bukan hanya mau bekerja keras. Kita juga fun kok. gitu kan. Ada sisi fun. Hari kedua kita Ada punya si fun-nya. musik, hari ketiga kita punya Iya, musik. iya, Jadi iya. welcome. Gitu Iya, kan. iya, Selain iya, teman-teman bisa ngelihat bagaimana teman-teman SCM tadi itu serius dalam bekerja, tapi kita juga fun kok, gitu kan. Saya ingat Suhogi nih. Buku Pesta dan Karya. Cakep. Zaman itu Suhogi kan. Ada buku ya, berarti Iya, work-hardnya iya, tadi. iya. Ya pesta memang kita perlu Betul, refresh dan betul. karya harus berkarya Betul. gitu Kalau kan. nggak salah hari kedua dan hari ketiga kita ada menghadirkan juga di Jakarta nanti. Oke. Ya sisi fun-nya lah ya. Fun-nya, Pak. Sisi fun-nya. Gitu. Nah, kenapa teman-teman SCM saya bicara tentang ini karena memang penting buat anak-anak muda. Kalau tadi Pak Eka bilang
belajar. Sebenarnya forum-forum ini adalah forum belajar sebenarnya. Betul. Forum belajar, mendengarkan para pakar, para expert itu bicara di forum, ya kan, dan kita belajar. Kemudian ada interaksi, Betul. kemudian kita bisa bertanya apa yang mau kita tahu gitu kan. Kita ketemu orang-orang yang lebih senior, Betul. belajar yang wisdom tadi. Gimana sih dulu memutuskan proyek sebesar ini Iya, melalui iya. proses tender ini? Iya. Itu kan sesuatu yang memang harus dilalui gitu kan kalau Betul, kita mau berkarir. Jadi sekali lagi ini saya ngomong terutama khusus untuk teman-teman saya yang berkarir di SCM yang masih muda-muda, dan memang grafiknya, demografinya itu banyak yang muda-muda sekarang. Banyak muda ya. Datang gratis gitu kan ya, tanpa bayar. Anda bisa belajar apapun di situ, Anda bisa ketemu siapapun di situ, Anda bisa bertanya, dan jangan lupa ini teman-teman saya nih, kolega-kolega saya di SCM, semuanya nggak pelit ilmu. Begitu ditanya apapun pasti akan kita akan bisa jawab. sharing. Pak Eka, ini terima kasih banyak. Nih, saya Sama-sama, tahu Pak Heri. di tengah kesibukan Bapak, kita langsung go show, langsung bisa ibaratnya on the road datang, dan Iya. kita punya waktu sedikit ya, kita bisa diskusi. Iya. Saya berdoa mudah-mudahan acara 14, 15, 16 nanti Mudah-mudahan, di JCC berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan. Ada kontribusi positif buat bangsa dan negara ini, karena salah satu yang kita ikhtiarkan adalah membangun kapasiti nasional ya, national capacity. Itu Betul. ada Yang jelas satu Pak Heri, bahwa Batam, Surabaya, Batam dan Jakarta ini kerja keras semua teman-teman SCM. ya, Jadi ini merupakan kerjasama kita, dan ini menjadi sesuatu yang kita bisa tunjukkan. Oke. Chief, thank you. Terima Sama-sama. kasih, kita ketemu di kesempatan Terima berikutnya. kasih Pak Heri. Sampai ketemu Senang lagi. dengan diskusinya hari ini. Mendadak tapi kita bisa dapat semua. Siap. Terima kasih teman-teman. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, cus. Bye.